Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, agar bisa menjalankan aktivitas dengan lancar. Dan kali ini saya Hani Nurmalita akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam Husada Nur Hidayah yang akan memandu Anda untuk mengatasi berbagai keluhan penyakit. Banyak sekali yang akan bisa ditangani mulai dari A sampai Z, mulai dari diabetes, hipertensi, asam urat, kolesterol, lambung, stroke, saraf kejepit, hernia, belum punya keturunan, vertigo, hingga permasalahan vitalitas. Nah, untuk membahas semua itu, sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Yono Gumilar selaku terapis dari Husada Nur Hidayah. Baik. Pak Yono, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Ani. Sehat ya Bapak? Sehat tentunya. Sehat harus selalu sehat dong. Iya. Kita karena apa? Kesehatan itu mahal harganya. Nah, di saat betul sekali. kita sakit. Apalagi ini tugasnya Pak Yono untuk bisa membantu masyarakat biar selalu sehat. Insya ya. Allah, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim dengan izinnya Allah tentunya. Iya, baik. Dan selama 1 jam ke depan kita akan berbincang dengan Pak Yono. Ini Baik. yang pertama kita pengen tahu Pak. Iya. Di Husada Nur Hidayah ini apa saja sih yang bisa ditangani? Katanya banyak sekali Pak. Iya, jadi gini Mbak. Semua penyakit ini kan berbeda-beda ya. Nah, insya Allah kami hadir di Husada Nur Hidayah ini yaitu untuk menangani, membantu ya, membantu menangani ataupun semua Allah yang menyembuhkan ya, Tuhan yang menyembuhkan, tapi perantara di kita. Insya Allah kita bisa membantu menangani semua penyakit seperti diabetes, kolesterol, asam urat, saraf kejepit barangkali, dan bahkan misalkan Anda belum punya keturunan ya, ini bisa datang berdua. Suami istri langsung datang nanti program hamil. Oke. Jadi nanti melalui terapi dan diberikan herbalnya dari dalam. Jadi semua penyakit ini insya Allah kami atasi, apalagi yang misalnya sudah komplikasi ya. Ini langsung dalam satu penanganan untuk semua penyakit all ya, baik yang komplikasi, baik yang belum. Nah makanya ini penyakit itu pertama awalnya itu ringan dulu. Oke. Ringan dibiarkan akhirnya bertambah parah. Seperti itu Mbak Ani. Nah, mumpung yang belum parah, nah ini misalkan contoh ya, contoh terakhir, contoh yang sering terjadi misalkan kesemutan ataupun gerigingan. Iya, kadang kita sering ngerasain ya. Iya, baik tangan ataupun kaki. Nah, ini kalau dibiarkan lama-lama akan baal ataupun kebas. Oke. Iya, karena apa? Peredaran darah tersumbat. Tidak lancar ya. Tidak lancar. Nah, ini mumpung belum masih gerigingan, berarti harus segera ada tindakan dini ya untuk diterapi. Karena kalau misalnya hanya obat saja, mohon maaf sekali ya, kalau tidak ada penanganan ini kurang maksimal. Makanya kita ada kombinasi antara terapi dan herbalnya. Baik, karena memang biasanya kalau kita ngerasa badan ini ada yang nggak enak, biasanya cuman ke toko, ke warung beli obat gitu ya Pak ya. Diminum udah enakan, ya udah. Nanti padahal bisa saja kembali lagi ya penyakitnya ya. Karena kalau masih ringan masih bisa. Tapi kalau yang sudah tingkat lanjut ya, ini sangat susah sekali. Harus ada, jangan hanya obat saja, tapi harus ada penanganan. Oke, baik. Dan ini penanganannya di Husada Nur Hidayah itu seperti apa sih, gambaran lebih jelasnya Pak? Baik, gambaran di kita itu metode ya, penanganan itu melalui terapi pijat yang pertama. Pijat ini apa? Yaitu untuk melancarkan peredaran darah yang tersumbat. Apalagi nanti ditambah dengan telusur. Ya, telusur saraf. Ini tentunya untuk mengatasi saraf-saraf yang tidak baik ataupun tidak bagus ya. Ini melalui telusur saraf. Nah, ini khusus untuk yang penyakit-penyakit misalkan saraf kejepit. Dan penyumbatan yang tadi kaki-kaki kebas ya, tangan-tangan kebas nggak berasa, apalagi yang stroke ringan. Ini penanganannya seperti itu. Dan yang ketiga adalah totok saraf. Totok saraf. Totok saraf ini bagi saraf-saraf perifer atau saraf tepi yang tadi ya, kebas-kebas pun, terus yang geringingan, bahkan yang sampai kepada tingkat penyumbatan kepada otak. Ya, ini biasanya tremor lah, ada sejenis seperti itu. Nah, ini kita pakai metode telusur saraf dan totok saraf. Nah, terus ada lagi, kita pakai restorasi tulang bagi yang misalkan terjatuh ya, itu biasanya banyak juga. Habis terjatuh ternyata sembuh. Selang berikutnya kemudian berapa tahun atau bahkan sampai
5 tahun kemudian ini nanti kambuh lagi. Nah ini kan berarti ada struktur tulang ataupun struktur saraf yang tidak normal. Nah ini nanti kita pakai restorasi tulang juga. Wah ini juga kadang ada kasus seperti itu ya. Misalnya anak kecil sukanya naik-naik pohon tiba-tiba jatuh. Waktu gedenya tapi baru kerasa. Betul. Gitu ya. Ini sangat banyak sekali terjadi. Apalagi yang sudah sepuh ya. Kadang-kadang ada jatuh. Bapak ini dari mana jatuhnya? Maaf ya, sampai nanti antara kaki, ya kaki ini bisa beda. Oh begitu. Jadi panjang sebelah. Ini karena ada bekas jatuh tadi. Seperti ini nanti dengan metode restorasi tulang sama protok saraf dan pijat itu nanti dikomben ya dengan herbalnya. Ini nanti insya Allah dengan izin Allah tentunya, karena kami hanya perantara ya, tidak bisa mengobati tapi mengupayakan kita bersama. Karena dalam hal pengobatan itu tidak hanya kita saja, tapi harus bareng-bareng. Dalam arti hal misalkan habis terapi terus minum herbalnya, kita juga harus jangan pantangan-pantangan makan ya. Misalnya kayak kolesterol tinggi, kita makan yang santan-santan ataupun jeroan, nah ini jangan. Jadi harus apa ya, boleh dikatakan kooperatif ya. Kooperatif. Kita tahu bahwa kita itu ada satu penyakit, gula misalkan. Ya tolong hindarkan gula. Jangan sampai udah ada pabrik gula, tambahan gula lagi. Betul sekali. Jadi ini nantinya yang menyebabkan pada diri kita tidak sembuh-sembuh penyakitnya. Jadi memang harus ada niatan pengen sembuh, pengen sehat itu tadi ya. Itu inti utama. Karena kesembuhan, modal pertama adalah keniatan kesembuhan dalam diri kita. Ini kita harus dibangun, jangan klokro, jangan kadang-kadang, aduh sudah banyak sekali pasien di Nur Hidayah ya. Ini kadang-kadang udah saya nggak mau lagi lah, udah terapi kesana kesini kok belum sembuh. Nah ini bukan belum sembuh, tapi karena Tuhan belum memberikan kesembuhan, ya. Nah ini perlu apa? Ya perlu ikhtiar lagi, jangan stuck di situ, diem saja, tidak mau berobat lagi. Nah ini bagi Anda semua nih, contoh banyak sekali yang stroke nih Mbak. Yang stroke ini kadang-kadang sudah blokro, aduh udah nggak mau lagi. Nah ini harus bangkit lagi untuk Anda semua yang ada keluhan stroke barangkali, stroke ringan, lebih cepatkan untuk berobat. Stroke yang sudah berat, ini juga harus ada niatan untuk sembuh. Harus dibangun dari dalam diri kita, karena itu inti utama untuk kesembuhan Anda. Oke, ya kita namanya manusia hanya bisa berusaha ikhtiar yang sebaik mungkin begitu ya. Ketika kita berobat, tujuannya pasti nanti akan semakin lebih baik dan akhirnya sembuh. Tapi kalau tidak berobat, nanti ya malah nggak sembuh-sembuh ya Pak ya. Makin parah dan makin parah Mbak. Nah itu tadi. Makin parah dan makin parah. Ini yang terjadi, yang sering kami tangani. Gitu. Tapi kemudian ketika kita merasakan ada sesuatu yang nggak enak di tubuh kita, kapan kita harus mulai pengobatan atau menjalani terapi-terapi seperti itu sih? Kadang kan kita merasa bahwa ini masih ringan, jadi nggak usah gitu. Nah, ini dia. Baik sekali, ini mewakili pertanyaan dari seluruh pasien ini, ya seluruh. Ternyata kok sudah ada keluhan. Contoh tadi, jadi gini Mbak, semua penyakit pasti ada penyebabnya, pasti ada awalnya, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu. Seperti contoh diabetes ya. Kalau diabetes ini awalnya itu malam-malam sering kencing, ya sering kencing bagi yang laki-laki. Ini kok sudah tidak mampu lagi memberikan nafkah batin. Nah, ini harus ada pertanyaan, harus kenali pada diri kita. Jadi kenalilah pada keluhan-keluhan yang ada pada diri kita. Jadi kita tahu nanti, oh seperti ini. Jangan sampai kita ada indikasi keluhan, tapi didiamkan, dibiarkan. Nah, alangkah baiknya bisa bertanya di call center kami yang tersedia di layar monitor, ya. Itu bisa tanyakan, oh saya ada begini Pak, saya ada keluhan lambung, saya ada keluhan seperti ini. Silakan bisa bertanya di layar monitor, di bawah ini sudah tertera alamatnya, call centernya, nanti bisa ditanya. Pokoknya insya Allah kami juga ada ini Mbak. Ini yang kita tonjolkan ya. Dalam arti hal terapi dan herbal serta kartu garansi terapi sampai kesembuhan maksimal. Terapi ulang selanjutnya ini sudah gratis sampai sembuh. Ini adalah bentuk apa ya kalau dibalakan, yang pertama adalah evaluasi. Evaluasi bagi pasien. Yang kedua adalah kita bertanggung jawab penuh dalam arti hal untuk kesembuhan Anda. Jadi kita berupaya bareng-bareng. Memang kesembuhan bukan dari saya ataupun dari Nur Hidayah dan rekan-rekan saya tentunya terapis. Cuman kalau kita berikhtiar bersama-sama, yakinlah sama Allah untuk sembuh,
insya Allah akan diberikan kesembuhan. Seperti itu. Luar biasa ya, ada kartu Iya. garansinya juga Betul, loh ya. betul sekali. Baik, ini semakin banyak yang pengen kita bahas masih bersama Pak Yono. Jadi untuk pemirsa tetaplah bersama kami. Kita akan kembali di segmen selanjutnya. Tapi sebelumnya silahkan saksikan tayangan yang berikut ini. Dengan metode terapi pijat Medionsi pengobatan Nur Hidayah, insya Allah akan membantu kesembuhan penyakit Anda. Metode terapi pijat Medionsi adalah terapi pijat bedah otot yang merupakan terapi mutakhir dari akupresur Street Fighter. Ini adalah metode baru yang dikembangkan khusus dengan pemijatan yang dipusatkan ke sumber penyakit, sehingga dalam 30 menit dapat dirasakan khasiatnya. Berbagai jenis penyakit mampu disembuhkan, seperti vertigo, asam urat dan nyeri sendi, diabetes, jantung, stroke, prostat, ambeien, dan hipertensi. Dengan bahan-bahan herbal alami yang diproses secara instan sehingga mudah dikonsumsi karena telah diatur dengan takaran yang pas. Halal karena telah mendapat lisensi yang sah dari MUI dan Depkes. Nah pemirsa, itu tadi kita saksikan sekilas profil dari Husada Nur Hidayah. Dan buat Anda yang ingin konsultasi secara langsung, silahkan untuk menghubungi nomor yang ada di bawah ini dan bisa langsung datang ke cabang Husada Nur Hidayah yang ada di dekat Anda. Nah, Nur Hidayah ini buka setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai jam 5 sore. Ini beneran tiap hari ya Pak? Tiap hari buka. Tiap hari Senin Tidak sampai ada Minggu. libur. Wah, Masa luar orang biasa. sakit ada liburnya. Iya, bener juga Ya, sih jadi ya. orang sakit ini harus diprioritaskan. Inilah adalah bentuk bahwa kita itu sangat peduli sekali ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, orang sakit nggak bisa ditunda-tunda, Mbak. Iya, bener sih, nggak bisa dijadwalin ya Pak. Nggak bisa dijadwalin. Kalau pas lagi sakit, apalagi banyak ya. Saya pernah itu terjadi baru stroke, ya baru stroke, maaf. Datang-datang ini miring begitu miring, ya. terus langsung kejang. Nah ini kalau yang seperti ini langsung datang ditangani, alhamdulillah, insya Allah langsung cepat. Nah kadang yang parah ini, misalkan stroke ya, ini sudah seperti itu ditunda-tunda. Nah makanya ini kita buka tiap hari tanpa ada hari libur. Cuman ya maaf, kita manusia juga buka jam 8 sampai jam 5 sore. Oke, seperti itu. Jadi malam tetap tidur ya Pak ya? Malam istirahat, Mbak. Istirahat, baik. Dan tadi kan kita sudah sempat membahas tentang diabetes ya. Betul. Tadi ciri-cirinya sering kencing malam hari, begitu ya. Dan juga tidak bisa memberikan anak secara lahiriah kepada Batinnya. pasangan. Ya. Nah ini terus kemudian untuk tanda-tanda lainnya apa? Dan kenapa ini bisa menjangkiti tubuh kita sih Pak? Baik. Mengapa? Karena gula yang terdapat di dalam tubuh kita ini terlalu over. Jadi pankreas kita tidak bisa, yang pankreas kita sudah produksi insulin itu tidak bisa untuk menetralisir. Makanya butuh asupan dari luar, ya dalam artian bentuk herbal ataupun obat yang lain. Makanya kalau di kita di pengobatan Husada ya, di Husada Nur Hidayah ini adalah komben. Jadi walaupun Anda masih ada penanganan dokter, tetap nggak apa-apa, diteruskan. Sama herbal kami dijeda 1 jam. Semuanya intinya untuk mengobati bersama. Semoga yaitu yang diharapkan cepat sembuhnya. Terus tadi ciri-ciri ya. Ciri-ciri diabetes ini adalah yang tadi pertama sudah pipis, sering pipis. Ini mata kadang-kadang kabur. Oke. Jadi itu mata, bukan minusnya nambah ya? Bukan minus, tapi mata mulai kabur dan kabur. Nah ini ya. Terus yang ketiga, ini merasa badan sering sakit, dan bahkan kalau yang sudah tingkat tinggi diabetesnya, apalagi yang high, ini dipegang saja kaki ataupun bagian tubuh ini sakit sekali. Itu ya. Terus kaki sering kesemutan ataupun geringgingen, bahasa Jawanya itu geringgingen, kesemutan terus. Nah bahkan kadang kalau yang diabetes sudah normal pun, kalau memang sudah lama ya diderita, ini diabetes itu normal bener 130, kalau normal kan 200 ke bawah ya, itu tetap kaki kesemutan. Nah ini karena ada indikasi penyumbatan peredaran darah, pengkristalan gula. Dia ya ini yang membahayakan seperti itu, bukan karena kadarnya lagi, tapi karena ada titik penyumbatan peredaran darah seperti kita alur
peredaran darah ini ada tersumbat. Makanya di situ yang menyumbat ini akhirnya mengakibatkan kaki kebas-kebas, kaki baal, kaki kesemutan. Oke. Seperti itu. Bahkan kalau pakai sendal nggak berasa. Wih, sampai nggak berasa ya? Betul. Dan ini kemudian biasanya diabetes itu banyak teman-temannya. Ada kolesterol, ada asam urat. Betul, Nah, betul. itu Karena gimana, seperti Pak? ini Mbak Ani ya. Dimana di saat kita ada terkena gula, kita makan yang asupan-asupan seperti kolesterol tinggi, jeroan, purin tinggi atau yang asam pemicu asam urat, ini dia akan bertambah, akan dia menyatu. Nah, penyatuan ini yang akhirnya mengakibatkan pembekuan darah, yang bahkan kalau di kaki ini, boleh pemirsa dites ya, di saat kaki diabetes sudah terlalu parah, ini di pencet yang kaki bagian depan sini itu nggak balik lagi. Nah ini itu berarti pembekuan darahnya sudah parah. Nah ini caranya jangan hanya obat saja, harus ada terapi, harus ada penanganan penelusuran peredaran darah yang tersumbat, yang beku-beku itu Mbak, kita hancurkan biasanya seperti kristal-kristal, seperti pasir-pasir lah ya. Nah itu yang harus kita hancurkan. Dan itu nggak sembarangan ya, terapisnya yang bisa ya. Dan alhamdulillah terapis kami sudah teruji lah ya, sudah teruji di kami di semua. Untuk Anda semua bisa langsung datang saja ataupun hubungi call center yang ada tertera di bawah layar monitor ya, ataupun bisa sekarang di foto cekrek. Nah nanti tanyakan. Oke, nah ini kita juga sudah mendapatkan beberapa pesan yang masuk ini Pak. Oh, Banyak iya, sekali boleh. yang ingin bertanya ya. Yang pertama ini dari Ibu Sugiyarti Meteseh. Nah, saya mau tanya, saya sudah 3 tahun ngilu dari kaki sampai pinggang. Mana di ronsen dideteksi ada syaraf kejepit. Apa bisa diterapi? Nah, bagaimana ini Pak Yono? Pak, Ibu Sugiyarti dari Sugiyarti Meteseh. Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Biasanya seperti ini. Tadi di awal pernah kita singgung sedikit ya. Pernah jatuh, terus lama-lama dibiarkan. Nah, dibiarkan ini akhirnya seperti penggumpalan darah dari pinggang ya, ataupun ada lumbar di lumbar ini dia sarafnya kejepit. Nah, itu pergeseran saraf itu kejepit itu yang akhirnya membuat di dalam bawah kaki dari pinggul ya tadi ke bawah ke kaki ini kebas ataupun sakit tadi ngilu. Nah ini pertanyaannya apakah bisa diterapi? Insya Allah bisa Bu. Ini alhamdulillah banyak sekali pasien-pasien kami ya yang seperti jenengan. Nanti Bu Sugiyarti Meteseh berarti mana? Daerah Semarang ya? Iya. Bisa langsung datang ke Semarang ya. Di bawah monitor ada alamatnya, catat call centernya, bisa telepon dulu Bu, konsultasikan dulu, ataupun langsung datang. Di kami konsultasi gratis, tidak dikenakan biaya. Jadi nanti tanyakan dulu, kenali dulu pengobatan seperti apa. Setelah itu baru yakin berobat, yakin dulu sama Allah, bukan dulu sama Nur Hidayahnya ya, tapi yakin sama Allah akan disembuhkan melalui perantara di Husada Nur Hidayah. Nah baru mendaftar, nanti di situ ada paket terapi herbalnya serta kartu garansi terapi sampai kesembuhan maksimal, dalam arti per 2 minggu sekali rutin terapi ini sudah gratis terapinya ya, ini sudah gratis sampai sembuh maksimal. Nanti bisa lebih mau tanyakan secara bagaimana sih penanganannya atau apa bisa. Oke, nah ini jadi silahkan bagi Anda yang ingin langsung berkonsultasi, konsultasinya gratis ya Pak ya? Konsultasi gratis, tidak dikenakan biaya. Iya, bisa melalui nomor yang ada di bawah atau langsung datang saja ke cabang Nur Hidayah yang ada di dekat rumah Anda ya. Dan kita juga masih ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Wirno, usia 54 tahun di Pedurungan. Sudah 1 tahun ini terkena stroke ringan, separuh badan tidak bisa digerakkan. Bagaimana solusinya Pak? Stroke ringan biasanya dipicu karena ada penyumbatan peredaran darah. Ini yang pertama biasanya karena ada hipertensi. Bisa hipertensi, bisa karena gula, bisa karena kolesterol. Apalagi ada juga dari hipertensinya, gulanya, ataupun kolesterol. Nah, ini yang menyumbat akhirnya sensorik motorik ke dalam tubuh kita ini tidak bisa digerakkan. Ini kan ada sensor ya Pak ya? Pak Wirno, ini alangkah baiknya Pak Wirno sebelum masih ringan ya. Kalau masih ringan insya Allah masih segera cepat ditangani, insya Allah lebih cepat baiknya. Ya, nanti silakan bisa langsung datang saja Pak Wirno ya, di cabang terdekat yang di kota Anda terdekat, nanti bisa langsung konsultasikan ataupun langsung datang. Bismillah, dengan izin Allah, bismillah, yakin sembuh, insya Allah sembuh. Insya Allah yang pertama itu adalah yakin
sembuh maka nanti pasti akan sembuh. Insya Allah sembuh. Pak Yono, baik. Dan kemudian ini kan tadi kita melihat ada yang saraf kejepit, ada yang stroke, tapi biasanya kebanyakan yang datang ke Nur Hidayah ini apa Pak paling banyak keluhannya? Ini ya, kadang-kadang banyak yang sudah komplikasi. Komplikasi Iya. berarti sudah cukup parah ya? Cukup parah, bahkan maaf ada yang sampai gagal ginjal. Ya, ini juga datang ataupun maaf kayak ada tumor, benjolan-benjolan baik yang wanita ataupun tumor serviks dan yang lainnya. Insya Allah kita sudah tersedia herbal-herbalnya dan nanti ditangani secara secara kontinu ya, dalam arti hal bertahap-bertahap. Dan jangan lupa kita juga ada kartu garansi terapi sampai kesembuhan maksimal. Nah ini produk unggulan kita. Jadi ada herbal, ada terapi, dan kartu garansi terapi sampai sembuh maksimal. Ini nanti free terapinya per 2 minggu sekali. Iya. Oke, jadi ada terapinya, ada herbalnya, ada garansinya. Betul ya. sekali. Baik, dan itu berarti memang dianjurkan setiap 2 minggu kembali untuk berobat. Betul. Begitu ya Pak? Itu karena bentuk evaluasi. Biasanya maaf ya, kayak misalnya yang stroke, tadi tangannya nggak bisa digerakkan, ya, ataupun yang kaku-kaku. Ini dalam proses 2 minggu minum terapi dan minum herbal ini, nanti ternyata ada perubahan. Nah itu kan bentuk evaluasi. Nah kita tanganin lagi di mana titik inti utama yang terkena penyumbatan itu. Oke, baiklah. Nih, ternyata metodenya ya bisa kita lakukan begitu ya. Yang penting rajin minum herbalnya, Betul. kemudian tinggal datang aja untuk mendapatkan terapi dari para terapisnya. Jadi yang paling utama niatnya yuk dikumpulin dulu begitu ya. Dimulai dengan konsultasi, terus kemudian langsung datang ke Nur Hidayah. Insya Allah nanti kesembuhan akan datang menjemput. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita masih akan membahas hal-hal lainnya seputar kesehatan. Dan juga silahkan bagi Anda yang punya keluhan bisa langsung saja untuk berkonsultasi melalui nomor di bawah. Atau nanti juga kita bacakan langsung ya Pak ya. Buat yang menyampaikan keluhannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Nur Hidayah. Kita masih di Usada Nur Hidayah bersama dengan Pak Yono, terapis dari Nur Hidayah. Kita masih ngobrolin soal bagaimana penyembuhan bagi penyakit-penyakit ini ya Pak, melalui herbal, melalui terapi. Dan kita juga masih ada beberapa pertanyaan yang ngantri. Oh iya, silakan, masih ada pertanyaannya ya. Ini banyak sekali berarti respon ya. Betul. Respon kepada kita, pengobatan Nur Hidayah, atau bertanya. Karena apa Mbak? Kalau malu bertanya nanti sesat di jalan. Betul. Nah, kalau mengenai penyakit, malu bertanya akan semakin parah. Iya, betul. Kan seperti itu. Boleh silakan di ini. Iya, ini berarti hatinya sudah mulai pada tergerak untuk bertanya insya Allah, begitu insya ya. Khalifah dari Bandungan Semarang ini menanyakan kalau saudaranya yang sakit di Bandung ingin berobat di Nur Hidayah, apakah ada cabangnya? Oh, dari Bandungan tapi saudaranya sakit di Bandung. Iya. Ini kebetulan sekali ya Bandung sama Bandungan. Iya. Baik, di Bandung pun ada Mbak Khalifah. Ya, Khalifah Ya. Jadi di Bandung pun ada ya. Nanti bisa dilihat di monitor. Ini ada cabang Bandung juga. Itu ada di Balenda, ada juga di Padalarang. Ya, silakan yang terdekat saja. Ya, Baik. silakan. Silakan Mudah-mudahan dicari mana yang terdekat, nanti ini ya. bagus sekali karena apa? Ini care dengan saudara. Betul. Care dengan saudara, jadi saudara ada yang sakit, kita merasakan sakit juga. Ini bagus sekali, makanya untuk Anda ini informasi Usada Nur Hidayah ini sangat bagus sekali. Nanti bisa disampaikan kepada handetolan saudara-saudara yang ternyata ada keluhan penyakit kok belum sembuh-sembuh. Ya, sudah berobat kemana-mana, belum mendapatkan jodoh sembuh. Ini bisa diinformasikan. Mudah-mudahan dari ini jenengan dapat pahala, terus di kita juga memberikan satu jasa untuk kesembuhan saudara jenengan. Baik. Jadi memang satu keluarga harus saling menyayangi, saling care begitu ya Pak. Betul sekali. Betul. Apalagi kalau misalnya sudah merasakan sendiri, sudah sehat dari Nur Hidayah ini, silahkan di-share ke teman-temannya, saudara-saudaranya, keluarganya ya. Jadi kalau ada yang punya penyakit, langsung datang ke Nur Hidayah terdekat. Nah, begitu, ini yang Pak. paling banyak justru itu Mbak. Jadi alhamdulillah aku dapat jodoh sembuh. Terus dia langsung woro-woro bahasanya ya. Cerita ke semuanya ya. Kasih ke semuanya bahwa saya lo berobat di sana kok sembuh. Nah ini banyak sekali. Jadi apa ya kalau dikatakan Getok tular. Getok tular. Kalau bahasa Jawanya getok tular, kalau bahasa Indonesia apa ya? Ya tadilah sering care Sharing ya, sering care sama saudara. Terus ada saudara, tetangga, kerabat, ternyata ada keluhannya sama, bahkan penyakitnya lain. Oh bisa, alhamdulillah ditanyakan bisa datang langsung dibawa
ke pengobatan kami Nur Hidayah. Oke, yang jelas kita juga bisa mendapatkan jawaban ya. Ini sebenarnya tuh punya keluhan-keluhan ini penyakitnya apa begitu. Jadi jangan terus mengira-ngira sendiri atau googling gitu ya. Langsung call aja, ini nomor yang ada di bawah atau datang ke cabang Nur Hidayah terdekat. Pak, ini ada pertanyaan juga. Kalau misalnya biasanya berobat ke Nur Hidayah, butuh berapa kali sih sampai sembuh dan rata-rata berapa kali? Pengobatan ini tergantung kepada penyakitnya. Kalau yang berat, insya Allah 2-4 kali lah ya, insya Allah 4 kali. Itu berat ya Pak, 4 kali? Iya, insya Allah. Wah, cepat ya? Insya Allah. Ya tadi, dengan 1, rutin terapinya. 2, rutin minum herbalnya. 3, rutin ataupun meninggalkan pantangan-pantangan untuk makanannya. Jadi kita bukan mengharamkan, bukan pantangan itu karena sementara waktu karena ada penyakit. Tapi setelah jenengan sembuh, ya monggo saja. Ya, itu jadi seperti itu. Jadi pantangan ini harus kedepankan juga dalam masa perobatan ataupun masa terapi serta minum herbalnya itu harus ikuti juga anjuran-anjuran pantangan makannya. Oke, ini namanya herbal berarti pasti semuanya dari bahan-bahan alami ya Pak? Betul, karena back to nature ini sangat aman sekali Mbak tentunya. Tidak menyebabkan kepada ginjal ya. Jadi aman sekali. Herbal ini sangat aman dan alhamdulillah ya banyak yang jodoh sembuh. Kemudian ada satu pertanyaan lagi Pak dari masih Pak ada lagi Thomas ya? Kendal. Oh, dari Kendal. Ini sudah 8 orang yang tanya Bapak banyak sekali ya. Apalagi kalau saya dari tadi nyala terus ya, nggak berhenti-berhenti. Iya baik-baik. Ini ya, berapa kali saya harus berobat untuk penyakit hernia? Nah, kalau hernia Pak ini belum kita bahas tadi ini ya. Belum kita bahas. Baik, hernia ini ataupun bahasa Jawanya tedun ya. Tedun ini terjadi karena ada sekat jaring ya, jaring yang keluar karena kita penekanan karena angkat berat bisa, karena yang kedua sering loncat-loncat ataupun biasanya olahraga banyak juga ya, olahraga yang mencapai tedun itu angkat berat ya, itu bisa mencapai tedun. Ini tergantung kepada tedunnya ya. Tedun yang masih membejol belum sampai ke bawah, ini insya Allah cepat, tapi nanti kita berikan tips-tips untuk biar sampai sekatan ini menutup kembali. Kalau yang berat ya mohon kalau dikatakan ngikuti terapinya rutin, herbalnya rutin juga seperti itu. Oke, nah ini kalau misalnya Pak ada temennya yang punya keluhan sama gitu ya, terus dikasih tahu minum herbal ini dan juga pengobatan seperti ini, terus temennya cuma mau ambil herbalnya aja kayak nitip obat dan mau coba sendiri gitu. Gimana nih Pak? Ini banyak sekali, banyak sekali. Silakan, misalkan mau nyoba, silakan. Kalau masih ringan, insya Allah bisa, ya, insya Allah bisa ya. Tapi kalau yang berat harus dengan terapi, gitu ya, Pak ya, ataupun Ibu, misalkan, oh saya kok pengennya obatnya saja, herbalnya saja. Silakan kalau mau coba. Bisa datang beli herbalnya. Ini banyak sekali pernah terjadi untuk temannya jauh ya dipaketkan. Ya maksudnya beli terus dipaketkan. Untuk saudaranya di mana dipaketkan. Ini ada. Jadi banyak sekali yang seperti itu. Silahkan kok. Kami nggak menutup kemungkinan yang mau paket ambil terapi paket sama terapi dan herbal boleh, ataupun paket herbalnya saja juga boleh. Baik. Dan biasanya kalau di sana itu kita langsung datang aja atau perlu daftar dulu? Apa gimana Pak? Nah ini. Karena maaf ya Pak ya, ataupun Ibu, kalau pas lagi jatah antri, ya nanti walaupun sudah datang ya, misalnya contoh, saya udah reservasi kok, datang pas lagi ada penanganan, masa harus diganti kan nggak mungkin ya. Nah ini biasanya ya tunggu sebentar. Tapi insya Allah di kami, biasanya terapis kami ada 3 orang ataupun 2 orang, ini insya Allah bergantian, dan itu nggak terlalu antri, cepat. Ya karena penanganan kami 30 menit itu sudah all. Jadi 30 menit sudah telusur saraf, udah totok saraf, sudah semuanya keluhan-keluhan yang Anda derita, di situ kita tangani. Oh, cepat juga ya 30 menit. Kata kalau misalnya dipijat sampai 1 jam gitu. Itu kan pijat capek ya, kita kan pijat pengobatan. Jadi ke titik inti penyumbatan, ke titik inti sarafnya, ke titik inti peredaran darah yang kurang lancar, itu yang kita benahi. Ini ada pesan nggak dari Pak Yono untuk masyarakat yang sedang menyaksikan saat ini ya? Karena tentu saja kembali lagi kesehatan ini kan mahal harganya ya. Jadi intinya menjaga pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Pola hidup bisa dengan pola hidup dengan olahraga ya tentunya. Karena apa? Segala sesuatu penyumbatan ataupun darah yang menggumpal ini bisa dengan olahraga ini akan hancur. Sudah purna, sudah pensiun, biasanya kan banyak yang diam saja. Jarang ada aktivitas. Kurang bergerak ya. Nah ini harus diupayakan untuk olahraga. Baiklah, kita
menjadi perantara juga ya. Amin. Untuk mempertemukan antara pemirsa yang menyaksikan dengan Pak Yono, dengan Nur Hidayah. Semoga nantinya yang sedang mencari pengobatan, bagaimana cara jalan untuk segera sembuh, bisa mencoba mulai konsultasi dengan nomor yang ada di bawah, lalu kemudian juga bisa berobat secara langsung ke Nur Hidayah terdekat, dan buka dari hari Senin sampai hari Minggu jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Baik, terima kasih banyak Pak Yono atas ilmunya. Semoga ini bisa menjadi berkah bagi yang menonton ya. Amin. Amin, bisa ya Rabbal menemukan Alamin. kesehatan segera. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Patra Hotel and Convention yang menjadi tempat kita berbincang hari ini. Ya. Dan juga buat pemirsa, jangan lupa untuk konsultasikan penyakit Anda melalui nomor yang ada di bawah. Saya Hani Nurmalita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah, ijuk pengikat pelepah pada batang, dan ulos pengikat kasih sayang di antara sesama. Sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Batak sejak abad 14. Ulos adalah wastra Nusantara yang kita kenal berasal dari Sumatera Utara. Warisan budaya tak benda Indonesia yang memiliki banyak jenis dan keragaman motif, mengandung cerita, makna, dan nilai-nilai budaya yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di masa lalu, suku-suku Batak mengenakan ulos di berbagai kesempatan. Ulos sendiri banyak sekali ragamnya dan datang dari banyak daerah di Sumatera Utara. Namun, seiring waktu, sebagian besar ulos punah, tak dibuat lagi. Di antara banyak daerah yang masih membuat ulos, kita bisa menemukannya antara lain di Sibandang, Sigaul Timur, Meat, dan Tarutung. Di peradaban masyarakat Batak itu pakaian sudah ada sejak lama. Jadi semakin maju peradaban, pakaian juga semakin dipikirkan. Jadi leluhur sudah tahu membuat pakaian dan perlengkapan-perlengkapan hidup dengan karya tenun. Dalam proses tenun ini berkembang juga karya seni yang disiratkan dalam kain tenunnya itu. Kalau kita sebutkan semua apa hasil tenun itu ulos, ya memang ulos. Karena kalau orang tidur berselimut disebut marulos. Itu dalam arti umum, tenunan itu ulos. Tapi ulos yang semakin diberi nilai-nilai yang disiratkan di dalamnya, menjadi nilai filosofi yang tinggi dengan karya-karya tenun dengan motif-motif yang dicantumkan dalam kain tenun itu. Biasanya motif itu adalah disebut motif kehidupan dari alam dan
filosofi-filosofi atau falsafah-falsafah kehidupan ditanamkan dalam motif-motif ulos itu. Itulah yang dikategorikan menjadi ulos yang punya nilai-nilai filosofi. Jadi ada itu tenunan yang sangat bermanfaat dalam acara-acara adat dan acara ritual, dan ada itu ulos yang hanya sebagian dipakai untuk pakaian sehari-hari. Jadi jelas disitulah perbedaan kategorinya itu. Sementara proses menenun ini para penenun yang sudah memahami filosofi ulos itu disebutlah itu pandai. Jadi ada itu pandai untuk ukir, pandai untuk bangunan, rumah tradisional, pandai untuk seni musik, dan pandai untuk tenun. Jadi yang udah kategori pandai dia itu bertenun itulah yang mampu menuangkan nilai-nilai filosofi dari unsur-unsur alam ke dalam tenunannya. Dan itulah yang berharga itu. Itulah mungkin yang sekarang dikatakan orang fokus mengatakan itu ulos. Bagi masyarakat Meat, ulos adalah keseharian, termasuk keseharian Boru Naibaho. Inilah masak, nyuci piring, udah beres-beres, nanti baru masuk mertum. Itu aja nih setiap hari. Jam 6 sore beres-beres lagi. Sebenarnya kita banyak kerja malam ini. Makhluk benang itu menggulung kan, karena kalau siang nggak terkerjakan semua. Nanti kan baru sampai jam 10 kita tidur, bangun pagi. Biasanya aku bangun pagi kalau belum jam 6 menggulung aku di situ. Mansorha menggulung benang di roda bernama sorha. Proses awal pembuatan ulos. Kasih makan anak dulu, baru antar sekolah. Baru pergi sekolah, udah itu nucik lah. Banyak keluarga menggantungkan hidup dari ulos. Kan sampai di sini dulu kerja ladang, tapi aku tengok lah, kalau berladang terus kurasa kami nggak makan ini, pikirku kan. Dua kerja ladangnya pusing. Berarti apa mata pencaharian di sini? Itulah mulanya aku belajar. Harus kita usahakan lah kayak mana kita sama keluarga kita bisa makan itu. Kalau ini ulos ini kan satu mengawetkan budaya orang tua dulu lah. Satu lebih cepat dapat uang untuk apa belanja sehari-hari itulah kan. Itulah senangnya. Satu kerja di rumah. Hujan pun bisa kita kerja. Kalau di ladang mana bisa kan? Itulah enaknya. Untuk hari Kamis ini kan dipercepat masuknya biar cepat siap. Ini tapi mau bikin apanya? Motif ragi hotelnya kan ini. Kayak gini lah khasnya dari Meat. Motif ragi hotelnya kan kayak gini. Ulos ragi hotan biasa digunakan pada upacara pernikahan, bermotif hotan atau rotan bergaris-garis. Ia bermakna agar kehidupan manusia terikat dengan kuat, seperti rotan. Alam selalu menjadi inspirasi tiap motif ulos. Dan tiap motif mengisyaratkan harapan, kasih sayang, pemikiran, hingga budaya masyarakat Batak. Budaya sama seperti waktu, terasa hampir tak bergerak. Banyak keluarga masih menggenggam tradisi yang kuat ini sejak zaman nenek moyang. Namun, tak ada yang bisa menghalangi zaman.
generasi baru lahir, regenerasi diupayakan terjadi. Namanya meat itu artinya singgah. Dulunya Poparan Nempung kami dulu dari marga-marga yang ada di orang Batak itu namanya Sibagot Nipohan. Itu berangkat dari Balige ke meat ini. Nah, yang namanya anak Sibagot Nipohan kan selalu mencari namanya lahan-lahan yang mau digarap. Jadi aktivitasnya bertani, berkebun, bertani sawah, dan juga ada yang karena dekat pantai, mereka namanya mertoba, cari ikan di danau. Terus ibu-ibu tadi, mereka ya dari dulunya kan untuk pakaian itu kan harus diolah sendiri. Jadi bahannya di sini di tanah ompong-ompong kami dululah kapas namanya. Pokok kapok itulah ditenun mereka menjadi ulos. Saya rasa kalau untuk pembuatan tenun ini dulu kami sampai sekarang masih terus regenerasi. Iya, regenerasi, makanya anak-anak sekolah pun terus mereka diajari oleh ibunya untuk anak perempuannya. Yang laki-lakinya bekulhul, namanya yang khas di sini ada juga namanya ulos ragi hotak. Ada filosofinya. Jadi filosofinya ini kan ragi hotang ini kan hotang itu artinya namanya itu rotan. Jadi rotan ini kan kuat loh Pak, panjang. Jadi inilah namanya ulos ragi hotang ini, inilah kuat ini. Itulah melambangkan berarti dibuatlah ini dari filosofinya untuk namanya ulos hela. Jadi ulos hela lah yang diberikan menjadi perkawinan mereka menjadi kuat nanti sampai hidup semati. Dan kegunaannya untuk pesta adat apabila nanti anaknya ini harus kalau menantunya ini yang sudah nikah inilah makainya ragi hotang dulu. Warna namanya identik dengan warna orang Batak kan merah, hitam, putih. Jadi di nuansa orang Batak itu ada apa di sini lengkap. Ada warna putih, ada warna hitam, ada warna merah. Merah itu kalau lambang orang Batak kan berani mengatakan yang benar. Ya kalau putih itu namanya mengatakan bahwa kita adalah kesucian hati. Yang namanya hitam itu namanya ada pesan tersendiri namanya habadiaun. Ada namanya di situ suatu historinya kepada Tuhan, kita harus memberikan sesuatu. Habadiaun itu ada di warna hitam, itulah pengertiannya. Buat warna yang merah ada namanya salaun. Sejenis tanaman juga tumbuh di sini semua. Jadi kalau buat yang putih kapur. Jadi kalau yang hitam ini diambil dari apa namanya, kalau bahasanya itu namanya gitong-gitong. Itu dari alat pembakaran kayu. Itulah dulu di sini untuk pewarna dari alami semua. Itulah mau kita revitalisasi ke depan bagaimana untuk mempertahankan itu tadi dari warna-warna yang ada di alam ini juga. Pohon bisa tumbang, air bisa surut, tapi alam akan selalu jadi sumber inspirasi. Tak hanya motif, bahan-bahan pewarna untuk membuat ulos juga disediakan oleh alam. Di Sibandang, pulau terbesar kedua di kawasan Danau Toba, adalah Erison Sirgar, melatih masyarakat setempat untuk belajar menenun dan kembali menggunakan pewarna alami untuk menciptakan warna-warni pada ulos. Dulu karena nenek saya juga adalah seorang petenun, mereka memakai warna-warna dari bahan-bahan alami. Jadi
pemakaian warna alami ini sudah kami geluti 2 tahun belakangan ini. Dulu kami masih warna kimia, namun untuk 2 tahun belakangan ini kami sudah mencoba untuk membuat warna itu dari warna-warna alam. Setelah kehadiran dari Ketua Dekranasda Kabupaten Tapanuli Utara, pola pikir kami digubah oleh beliau untuk mengubah warna sintesis itu menjadi warna alami dari bahan-bahan alam yang tersedia di sekitar kami. Ada dari daun-daun, ada dari kulit pohon, ada juga dari akarnya. Tergantung dengan warna apa yang akan kita buat. September bisa untuk 10 sintak lah, 10 labian. Daun apokatnya akan direbus sampai dia mengeluarkan zat warnanya. Daunnya aja yang direbus, nanti airnya yang akan kita pakai untuk mewarnai benang itu. Jadi sembari menunggu air rebusannya itu mendidih, kami biasanya mencuci benang dan membersihkannya sampai, karena benang dasar itu masih mengandung kaporit. Jadi kami harus buang kaporit itu sampai habis. Benang yang sudah bersih itu nanti yang akan dicelupkan ke air dari pemasakan bahan yang dibutuhkan tadi. Jadi air rebusannya harus kita campur dengan ini air kapur sirih, agar warna yang ada dalam air ini lengket ke benang yang akan kita celupkan. Harus diangin-anginkan dia agar tereaksi sempurna dengan angin dan air kapur tadi. Kalau mau lebih pekat dari sini bisa untuk 2 kali atau 3 kali. Ini namanya makulhul. Makulhul itu adalah menggulung-gulung benang ke dalam satu gumpalan kecil. Benang yang dihul-hul tadi, yang digulung tadi ini akan dimasukkan satu-satu, satu demi satu di setiap celah motif ini sesuai dengan warna yang dihul-hul tadi. Ini namanya mengeragi tonun. Namanya mengeragi tonun, dan yang sudah diragi itu dimasukkan ke pertonunan ini dan dibentangkan selebar yang kita butuhkan. Jadi proses menenunnya menaikkan dan menurunkan benang itu agar bisa masuk benang yang sudah digulung lagi ke dalam kayu kecil ini. Ini namanya hasole. Hasole ini akan dimasukkan ke turak yang kemudian turak ini bersama-sama dengan ipahan yang ada di hasole akan dimasukkan ke dalam tenun yang sudah ditenun agar bisa menjadi sebuah tenun sampai seperti ini. Senang karena tenun itu menambahkan ekonomi, menyekolahkan anak. Itulah kesenangannya sama mama. Kalau nggak bisa ya dibentak-bentak lah sampai menangis. Memang ngeri. Kapas-kapas itu, dedaunan, akar-akar pohon tak lengkap tanpa tangan-tangan yang mewarnai, memintal, menggulung, dan menenun hingga jadilah sehelai kain. Semakin sedikit memang penenun yang bertahan, karena proses pembuatan ulos yang rumit juga panjang. Butuh waktu bisa sampai berbulan-bulan untuk menghasilkan satu helai ulos. Seperti di Sigawal Timur, daerah yang khas dengan ulos mengiringnya.
Ibu Manti Manurung hanyalah satu dari sedikit sekali mereka yang sampai saat ini masih setia mengerjakan ulos. Jarang doi somat tu mengiring. Hola na dong dia ya isigal timuron. Salah kudo. Da alani mandar tokei. Kan adong neng bonang ni tokei makka madar-madar na tinununnya laki. Dang marmodel atong tokei do langsung mangali model laki. Jadi bolu awak kok kan marmodel sendiri doa. Kan bolu tardidi maju kan buah bajuna. Papuna. Tardidi mah. Ba sabi dagima ko ni bolo ada nakang ba manang nama buat deke mah hira 1 kilo dayo mailen ulos pahaw puda ba ulos somatu papuna dasong 5 ulos mengiring on ada ni batak nah memang bolo dison memang terus demardalan no terus demardalan dang dipasoon uloson terus demardalan no bolo oto alana bolo ulos mengiring on masuk ada batak do jala ordo na bu siliano to kay anak pon nasoman ni to. Jadi bolo songo bitang maraturi kan, dak saya sudi bui majaloi. Alana odo na bebas. Odo tum na bebas. Majalo ulos mangiringon. Tuak kana nasoda potan urak na tanggo. Tarot dua ada na. Nasong gelenga. Naliling dangarong gelenga. Yupahom mau. Dia gudang gua jalaran ni uloson. Ulos mangiringon. Ide tong lan odo nang gudang ada ni ulos mangiring. Tu ada batak. 05 ulos so. Sehat tiba sadari sada. Ayah. Jadi bolo orang sehat tiba sada 1 hari. Ano say dong. Di kota persehat. Jala harganya pe ngape sana dang iya habeo. Kalau 1 toke kan dibeli uangnya. Iya, udah dikasih. Ulos tak hanya penting bagi budaya Batak, tapi juga ekonomi masyarakat. Di luar berladang atau menangkap ikan. Beberapa penenun memilih menjual karya ulosnya ke beberapa saudagar. Mereka menyebutnya toke. Beberapa lagi, ada yang langsung membawa kain-kainnya ke pasar. Seperti di Tarutung, para penenun sudah berangkat ke pasar dari rumah mereka di desa-desa mereka itu sejak dini hari. Mulai jam 5 tadi, jam 5 sudah datang kami. Sudah di sini, hari Sabtunya di sini. Hari Sabtu di sini saja yang besar. Bermacam ulosnya, itu sadum namanya itu. Sadum, ada mangiring. Kami tenun kami mangiring. Inilah yang dibeli apanya bunganya. Kalau mangiring tenunan mesin itu, yang di sablon itu. Kalau ini enggak, lain ini dibeli. Taruh, itu selendang, itu sadum lah itu. Tenunan Tarutung. Dari semua Tarutung ini, ada yang dari Kota Barat, dari Papea, dari Semaraker, dari Pancoran, semua lah. Ragam jenis ulos yang indah, berwarna-warni, dengan motif yang memiliki kedalaman makna. Saya ingin para generasi muda memahami akar nilai ulos itu, harus memahami dari proses tenunnya sampai jadi ulos, sampai dimanfaatkan menjadi alat ikatan batin kasih sayang dan nilai-nilai kehidupan yang ditanamkan dalam motif-motif itu. Jadi kalau ada suatu gambar yang punya nilai-nilai, yang punya bacaan-bacaan warna alam dan filosofi, jangan dianggap mistis. Enggak, itu bahan, itu tetap benang. Jadi ulos itu adalah karya tenun yang punya nilai-nilai seni yang tinggi. Kita hargailah nilai seninya itu. Kita hargailah bagaimana leluhur menciptakan tenunan itu dengan motif-motif mengandung arti dan makna.
Dan kita hargailah para orang tua itu, membuat itu menjadi bermakna dalam kehidupan, menjalin silaturahmi dan kasih sayang. Leluhur percaya ada 3 hal yang menjadi sumber kehangatan masyarakat Batak: matahari, api, dan ulos. Selamanya, ulos tak hanya jadi penghangat tubuh, tapi juga perlambang kasih sayang, pengikat kekerabatan, dan sumber kebahagiaan untuk orang-orang di sekitarnya. Konco-konco Jawa Timur, saya langsung ke Pak Jum ini. Jadi masyarakat tetap menjaga hutan, tetap lestari, tapi juga dapat makan di sini. Membedakan cukai asli dan palsu. Tembakau yang ditanam di Indonesia, pertanian, terutama pertanian tembakau, memberikan edukasi pembiasaan. Kapan di sini bisa dievaluasi dan tidak? Anak PAUD sama SD kelas 1 sampai kelas 3 kita berikan makan pagi gratis. Makan pagi. 5 dari 8 jembatan putus dan beberapa pelengsengan yang rusak akibat banjir akhirnya diperbaiki. 9 koper tidak menutup kemungkinan adanya upaya penyelundupan rokok ke Arab Saudi. Tradisi tahunan seperti nyadran atau bersih desa ini masih dilestarikan warga desa Edi, warga Kebomas Gresik, sukses menggeluti budidaya bonsai. Wine berbahan pepaya Bangkok ini ternyata rasanya tak kalah dengan minuman. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Gaduhe pulsa. Gaduhe pulsa iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo, tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Wah, bener. Oleh pulsa. Oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis tul jenak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang nggone tul jenak. Nonton sampe dijamin penak JTV. Penamkan Arsenal, Paris Saint-Germain tantang Inter Milan di final Liga Champions. Pasifik Kaisar Surabaya kalah tipis lawan Satya Wacana Salatiga. Saiba dilengkapi 3 masker di ajang Porprov 9 Jawa Timur. Mantap suaranya. Dahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama dahut. Perdagangan ilegal sianida di Surabaya dibongkar Mabes Polri. Berkedok guru spiritual, pria di Mojokerto cabuli 8 perempuan. Jatan Ras, Polda Jatim tembak pelaku komplotan spesialis pencurian mobil pick-up antar kota. Larangan kepada perusahaan yang menerapkan batas usia dalam proses rekrutmen kerja. 40 tahun menabung, nenek penjual kue keliling asal Lamongan berangkat haji. Saksikan Pojok TV hanya di JTV. Musim Haji 2020 resmi dimulai dino iki ke jamaah calon haji teko Indonesia. Gubernur Jatim melok langsung nemoni para puro ambek meringoti dino puro bareng-bareng. Montor-montor spot iki melaku buan teriring-iringan sadurunge ngalami kecelakaan.
Maite pendaki iki akhirnya kasul dievakuasi teko curang. Saiki faktor nilai akademik dadi prioritas timbangane sistem zonasi utawa jarak. Saksikan Pojok Kampung cuma nang JTV. Allahu Akbar. Allah